kebenaran. Simbol pusat-pusat kebenaran. Jangan lupa, saya menggunakan istilah simbol. Jadi surga itu meniscayakan di dalamnya itu pure kebenaran. Tidak ada kesalahan di sana. Jadi sesuatu yang sangat ideal, sesuatu yang melambangkan bahwa di sana itu hanya adanya kebenaran, tidak ada kesalahan-kesalahan. Yang kedua, di balik kebenaran itu akan mengikuti akibat-akibat logisnya. Ya, kesucian, keindahan, ketentraman, kenikmatan, kebijakan. Itu semua kan mengikut kepada yang disebut kebenaran. Hal-hal yang saya sebutkan berikutnya itu merupakan sesuatu yang mengikuti kebenaran. Karena di balik kebenaran pasti ada kesuksesan. Di balik kebenaran pasti ada ketentraman. Di balik kebenaran pasti ada kesucian. Di balik kebenaran dan seterusnya. Nah, ideal dari hal itu disebut dengan surga. Jadi surga itu tidak ada di dalamnya kekotoran. Surga itu tidak ada di dalamnya keburukan. Surga itu tidak ada di dalamnya egoisme kedirian. Surga itu di dalamnya tidak ada keluhan-keluhan. Surga itu di dalamnya tidak ada kebencian-kebencian. Surga itu di dalamnya tidak ada keluhan-keluhan. Surga adalah simbol idealitas kesempurnaan bagi makhluk ini maksudnya. Jadi banyak keterbatasan. Iya, surga itu kan kaitannya dengan makhluk toh. Jadi di sana ada keterbatasan. Iya, yang tidak terbatas kan hanya Tuhan. Ya, jadi kita sebut kesempurnaan, tapi kesempurnaan relevansinya dengan makhluk ya. Bukan kesempurnaan yang hubungannya dengan Tuhan. Surga adalah simbol kesempurnaan. Kalau kita mengembangkan dari definisi ini, maka surga itu bisa ada di mana-mana. Bisa ada di sono, di alam berikutnya, bisa ada di sini. Kalau saya mengistilahkan, surga yang substantif itu ada di sana. Tapi kita bisa punya miniaturnya di sini. Lihatlah pribadi-pribadi yang di dalamnya dipenuhi dengan kesucian. Pribadi-pribadi, dada-dada yang di sana itu adanya semangat kebenaran, adanya kebijaksanaan. Sudah tertolak di sana adanya benci dan dendam. Tidak ada lagi di sana keluhan-keluhan. Tidak ada lagi di sana kesalahan-kesalahan. Saya menyebutnya itu dengan miniatur surga. Kalau mau melihat miniatur surga, carilah pada pribadi-pribadi spiritual-spiritual yang suci dan cemerlang. Maka di sana tidak akan pernah ada dendam, benci, kekhawatiran, ketakutan, itu tidak ada, apalagi keluhan. Ya. Tapi itu miniatur. Kita bisa kembangkan lagi begini. Dengan definisi surga yang seperti itu, kita bisa mengembangkan di dalam rentetannya. Yang saya maksudkan begini, surga itu akibat apa sebab? Surga itu akibat. Harus ada sebab-sebab yang mendahuluinya.
Sehingga nanti ada istilah yang bisa kita kaitkan. Surga adalah akibat dari sebab-sebab yang kita ambil. Kalau kita mengambil sebab-sebab kebaikan, nanti akibatnya bisa terkait dengan surga. Jadi jangan lupa, surga itu akibat, nggak perlu dituju. Yang dituju Tuhan. Surga itu cuma akibat kok. Dia pasti ngikut pada saat kita ambil sebabnya. Baik itu surga yang substantif tadi atau surga yang miniatur tadi. Ya, kalimat lain yang lebih mudah, kita ini masing-masing personal ini hidup, ini sedang membangun surga. Kalau kita tidak sedang membangun surga, berarti kebalikannya, kita sedang membangun neraka kita. Jangan lupa, surga itu akibat, bukan sebab. Neraka itu akibat, bukan sebab. Kalau kita mungkin ada istilah ya yang agak teknis gitu, bahwa kita hidup ini sedang membangun surga. Atau justru kita bahkan memanfaatkan rahmat Tuhan ini untuk membangun neraka. Karena seberapa neraka saya, ya tergantung seberapa kita membangun. Seberapa surga saya, ya tergantung seberapa kita membangunnya. Ya kira-kira begitu. Contohnya, kalau kita makan makanan yang halal, ada rewardnya kan di sana, ada akibat yang mengikuti kan. Misalnya kita memasukkan hal-hal spiritual yang halal-halal, yang bersih-bersih, ada rewardnya kan, ada akibat yang mengikutinya. Sebaliknya, kalau kita ini memakan hal-hal yang haram, yang tidak bergizi, yang beracun, ada punishment-nya, ada sanksinya kan, ada akibat yang mengikutinya. Kecil-kecilannya kayak gitu deh, sehingga setiap sikap kita, sikap indera saya, sikap fisik saya, sikap pikir saya, sikap hati saya, dengan itulah kita setiap detik membangun surga kita atau membangun neraka kita sendiri-sendiri. Kalau kita tidak ingin neraka, hindari keburukan-keburukan. Jangan mengambil sebab-sebab yang buruk. Kalau kita ingin masa depan kita membangun surga, entah surga yang di dunia ini maupun surga yang di dunia sono, tergantung seberapa kita membangunnya. Semakin bermutu kita membangunnya, akan semakin bermutu surga kita masing-masing. Begitu. Sehingga nanti ada tingkat-tingkatannya. Ada surga tingkat A, surga tingkat B, ya, dengan macam-macam istilah teknisnya. Tapi rasionalnya, logikanya kayaknya seperti itu. Iyalah, seberapa saya surga tingkat berapa? Tergantung sebab mana yang kita ambil. Itu kira-kira. Lanjut. Ya, jadi mungkin berbicara masalah sebab dan akibat, sebab saya ke Salatiga, akibatnya ada sate gitu ya, Su. Gimana? Sebab akibat itu ya. sebab jauh. Sebab jauh ya. Sebab dekat ya. Ikutan jauh. Sangat jauh ya. Karena ke Salatiga. Akibat makan sate gimana? Wah, nanti ada akumulasi sebab-sebab antara lain akibatnya ada sate. Iya. Ya, tentu ada sebabnya. Iya. Oke, terima kasih Sio, dan tadi yang sudah sharing siapa Sio? Mas Aib. Mas Aib ya. Dan kelihatannya kita harus break dulu ya, Dev. Oke, betul sekali. Jadi kita break dulu sesi kedua. Saya juga mungkin mau lanjutkan makan sate. Silakan, monggo ya. Dihabisin jadi satenya. Lanjut lagi. Baik. Ya, assalamualaikum. Dev. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Light audience, berproses menuju ke sejati diri akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. 2012 Light FM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta.
Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best low hit station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Short Message Service 081-880-1058. And follow our Twitter at Light FM 1058. or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. Think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. The biggest jazz festival returns for the 8th year. Jakarta International Jarum Supermal Java Jazz Festival 2012. Featuring Bobby McFerrin, David Sanborn, The Manhattan Transfer, Laura Fiji, Dave Koss, Medeski Martin and Wood, Sheila E., Joey DeFrancesco, Carl Allen, Chris Tendring, Taylor McFerrin, and many more. March 2nd, 3rd, and 4th, 2012 at JI Expo Kemayoran, Jakarta. For the latest info, click www.javajazzfestival.com or call 021-968-10022 or 23. That is 021-968-10022 or 23. Jakarta International Jarum Supermal Java Jazz Festival 2012 is sponsored by Jarum Supermal, supported by BNI, Garuda Indonesia, Kementerian Perdagangan, Wonderful Indonesia, Enjoy Jakarta, 105.8 Light FM, and is organized by Java Festival Production. Merokok dapat menyebabkan kanker serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tanpa disadari, buah hati gampang sekali meniru perilaku ayah dan bundanya. Belajar salah, belajar kalah, bisa menyelesaikan banyak masalah yang kita hadapi sehari-hari. Ternyata lingkungan rumah sangat berpengaruh loh terhadap perkembangan mental keluarga. Dan sebagai orang tua, mesti kompak dong biar anak gak berontak. Mau tahu banyak tentang kisah dan cerita menarik yang bisa menjadi inspirasi untuk keluarga Anda? Dengerin Sahabat Bintang bersama Dauri Bintang setiap Selasa, Rabu, dan Kamis jam 6.35 pagi di Morning Fresh with Light. Stay close to your family. Morning Fresh with Light, only on Light FM, the best slow hit station. 24 hours a day, we give you the best slow hits music. Now, listen live. Light FM. Streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Jalan Kebun Siri, 17 till 19th, Jakarta. Phone number 021-2355-0235. Fax 021-3917-700. Central Online, the most reliable internet. Pagi Anda jadi semakin seru bersama Cindy Purple dan Christopher. Light Audience, selamat pagi. Ada Cindy Purple dan Christopher di Morning Fresh with Light. Sampai ke 10 tengah-tengah nggak ada Nobi ya, mohon dimaafkan. Wake up, everybody, now it's the time. Mulai dari lagu-lagu yang bikin semangat, Now, baby, takes the morning. Kehebohan, bagaimana cara membedakan zebra jantan dan zebra betina? Pakai maskara kalau pikir Grace. Blaber lagi maskaranya. dan keseruan lainnya. Lydia juga. Hey Lydia, Dia kemana aja sih? ada Ima Panda. Wih, beda sama Ima Panda lo apa? Hah? Kelima Panda lo apa? Chris Gajah. Coba gajah pesek apa ya? Hanya di Morning Fresh with Light setiap Selasa, Rabu, dan Kamis mulai jam 6 sampai jam 10 pagi di Light FM. Stay close to your family. The biggest jazz festival returns for the 8th year. Jakarta International Jarum Supermal Java Jazz Festival 2012. Featuring Bobby McFerrin, David Sanborn, The Manhattan Transfer, Laura Fiji, Dave Koss, Medeski Martin and Wood, Sheila E., Joey DeFrancesco, Carl Allen, Chris Tendring, Taylor McFerrin, and many more. March 2nd, 3rd, and 4th, 2012 at JI Expo Kemayoran, Jakarta. For the latest info, click www.javajazzfestival.com or call 021-968-10022 or 23. That is 021-968-10022 or 23.
Jakarta International Jarum Supermile Java Jazz Festival 2012 is sponsored by Jarum Supermile, supported by BNI, Garuda Indonesia, Kementerian Perdagangan, Wonderful Indonesia, Enjoy Jakarta, 105.8 Light FM. and is organized by Java Festival Production. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Slow hit station, Light FM. Dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh, Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, 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 oh. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. 104.8 Light FM, the best slow hit station. Light Audience, sudah pukul 22 lewat 11 menit saat ini. Kita bersama kembali di berproses menuju kesejatian diri. Edisi hari ini Kamis
tanggal 19 Januari 2012. Dan ini adalah edisi spesial sekali lagi karena kita live langsung dari Salatiga di kediaman Siwo Agus Hidayat. Dan kembali kita menyapa dulu rekan saya Onyx yang ada di sana bersama teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dev, ya. Itu lagunya luar biasa sekali. Aha. Mantap, pilihannya oke. Iya, itu pilihannya Siwo bukan? Siwo yang mau. Oke, baik. Mungkin gini, Dev, kita perjelas lagi ke light audience. Oke. Bahwa nanti kita akan terima SMS 15 menit terakhir menuju ke jam 11. Betul. Iya. Jadi sisanya sampai dari sekarang sampai ke sana itu kita nanti akan terima telepon aja ya. Baik. Ya. Baik. Oke, sebentar. Ini Siwo sedang ada komunikasi sedikit dengan ya, Siwo gimana? Bisa ya? Ini ada telepon masuk. Ya, Siwo, jadi begitu Siwo ya. 15 menit terakhir kita akan terima SMS. Siwo ya. Atau mulai dari sekarang? Ya, dari sekarang udah mulai lewat telepon. SMS bisa diselang-seling bisa. Oke. Oh, begitu. Baik, silakan. Baik, selang-selingnya ya. Kita selang-selingi, sekarang kita terima penelpon dulu. Yuk. Baik. Ini suara Siwo agak kecil. Kenapa ya, Onyx? Sekarang? Bagus Siwo. Ya. Sedang menikmati ini sate. Kodek yang baru. Baiklah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Boy. Boy. Ya, Mas Boy di Bekasi. Silakan Mas Boy. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau sharing ini Siwo mengenai ini. Tapi mengenai surga, kalau neraka kan di dunia setelah ini. Tapi saya mau mencari tentang Yerusalem ini. Apaan? Yerusalem. Yerusalem itu kan dianggap tempat suci atau tempat ibadah suci gitu. Karena kan di sana kan ada masjid, Al-Aqsa, tembok ratapan dan Bethlehem gitu kan. Ya. Nah, yang mau saya seringkan pakai Yerusalem itu tempat suci atau tempat ibadah suci. Bagi agama-agama Samawi kan sejarah-sejarah Nabiullah. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Siwo tadi ada yang mau disampaikan mengenai SMS yang masuk tadi, Siwo? Oh ya. Mas Dev. Iya, Siwo. Halo. Ini banyak SMS saya terima. Langsung ke HP FM Siwo? Iya, yang menyatakan bahwa sekarang suara Siwo kok bagus katanya. Kayak penyanyi serak-serak basah. Ya iyalah, orang live-nya memang di Takaran, di Salatiga, di rumah saya. Bagus lah. Tapi sampai besok-besok juga kita mau pakai alat ini juga. Jadi mudah-mudahan tetap suaranya bagus. Baik, Siwo. Mudah-mudahan ya. Apalagi teknisinya datang juga ya, Siwo. Oh iya. Itu bila perlu tiap minggu Bung Onyx dan Bung Isnadi di situ terus gitu. Harusnya teknisinya di sini dan Bung Eko juga mungkin di sini setiap minggu gitu ya. Bagus itu. Bagus sih, Siwo ya. Akhirnya kan akibat lain ikut. Nah, betul. Sate. Nah. Sate lagi. Oke, kita langsung saja Siwo ya. Ya, monggo Siwo. Jadi Yerusalem itu tempat suci atau tempat ibadah suci? Ya. Ini kayaknya topiknya adalah apakah tempat suci itu kali. Apa-apa saja yang masuk di dalam istilah tempat suci. Nanti kan ada kota suci, sudah gitu ya. Itu begini. Sepanjang yang saya tahu, daerah-daerah tertentu yang daerah itu terkait dengan figur-figur kesucian atau simbol-simbol kesucian atau acara-acara kesucian tertentu, maka sering itu disebut bagi komunitasnya disebut dengan tempat suci. Ya. Terlepas apakah penamaan itu sesuai dengan substansinya atau tidak, itu masalah lain. Saya akan mencoba men-sharingkan tentang bagaimana sesuatu itu disebut dengan
predikat kesucian itu. Salah satu contoh begini, kelahiran, tempat lahir orang-orang suci. Nah, itu biasanya juga dijadikan alasan sebagai sebutan bahwa itu tempat suci. Kalau kota disebut kota suci. Ya, kalau tadi dicontohkan Yerusalem misalnya terkait dengan hal-hal tertentu yang merupakan kesucian, maka disebutlah tempat suci. Ya, kalau tempat ibadah, tempat ibadah itu di seluruh sudut, di seluruh ruang ini tempat ibadah. Di tanah, di dalam tanah, di atas tanah, di udara, di balik awan, semuanya tempat ibadah. Ya, tempat ibadah. Masjid, tempat sholat. Ya, kalau tempat suci, itu ada sendiri. Bahkan ada misalnya begini. Ada satu kota namanya Najaf. Ya, Najaf itu ada di Irak. Karena di sana pernah dijadikan sebagai pusat pendidikan spiritual, dan di sana ada tokoh-tokoh orang-orang arif di sana. Di sana ada dokumentasi tentang buku-buku yang terkait dengan pelajaran-pelajaran kesucian. Nah, ada komunitas yang menyebut di sana disebut sebagai kota suci Najaf. Ada lagi misalnya kalau di Iran itu ada satu kota disebut Qum, karena di sana merupakan pusat pendidikan, basic pendidikan spiritual. Jadi satu kota itu istilahnya beginilah, kalau istilah kita kota santri ya, begitu lah. Ya, tapi kalau misalnya di Najaf, di Qum itu lebih serius dan skalanya lebih luas dan lebih tinggi. Disebut dengan kota suci misalnya ya, kota suci Qum. Nah, tempat-tempat yang dipakai untuk ritual-ritual kesucian tertentu disebut juga kota suci. Ada Madinah, Makkah misalnya, tadi disebut Yerusalem dan lain-lain. Ya, jadi sepanjang yang saya tahu, kenapa sesuatu atau itu tempat atau itu disebut dengan satu kawasan tertentu dipredikati dengan suci, ada tempat suci, kota suci, daerah suci, itu yang saya tahu alasannya, argumentasinya itu dihubungkan dengan hal-hal yang terkait dengan kesucian, tokoh kesucian, ritual-ritual kesucian, sebagai sentral pendidikan ke arah kesucian. Ya, kalau misalnya Ahmadiyah itu misalnya ya ada Qadian misalnya, karena di sana keterkaitannya dengan tokoh sentral mereka Ghulam Ahmad misalnya, juga disebut sebagai tempat suci. Ya, itu masing-masing komunitas kalau dikaitkan dengan komunitas yang terkait dengan ajaran-ajaran kesucian, misalnya komunitas agama, biasanya ada predikat-predikat yang kemudian disepakati oleh komunitasnya disebut sebagai tempat suci, kota suci, kawasan suci, dan lain-lain. Itu yang saya tahu, Mas Boy. Bukan kaitannya dengan tempat ibadah, bukan ya. Kalau tempat ibadah ya di mana aja. Ya di rumah, di luar rumah, di kantor, di pasar, di masjid, ya semua tempat ibadah. Iya, makasih Siwo dan Mas Boy juga yang sudah sharing tadi. Dan mungkin Dev, ya, kita coba terima telepon lagi atau mungkin SMS telepon dulu. Atau SMS ini, SMS dulu ya.
Baik, ini SMS yang pertama dari Ibnu di Jakarta Timur. Assalamualaikum Siwo, setiap hukum yang bertumpu pada rasional itu filosofis. Sedangkan setiap hukum yang bertumpu pada dasar-dasar empirik itu ilmiah. Tolong Siwo sharingkan bagaimana metafisis itu rasional. Karena metafisis itu filosofis dan bukan ilmiah. Begitu, Siwo. Segitu Saudara saja. bisa diulangi pelan-pelan. Hukum yang bertumpu pada rasional itu filosofis. Terus? Sedangkan setiap hukum yang bertumpu pada dasar-dasar empirik itu ilmiah. Nah, bagaimana dengan metafisis? Itu rasional atau filosofis? Ya, silakan mungkin Ustadz Dev dijawab. Iya, baiklah. Jadi begini jawabannya. Rasional atau filosofis? Ya. Ya, dari Mas Ibnu. Ini kalau diturutin pembahasannya agak panjang karena membutuhkan beberapa mukadimah terkait dengan ini, dan kayaknya ada beberapa hal yang perlu ditinjau secara khusus misalnya. Karena tadi ada pembagian, ada kategori gitu loh. Oh, kalau rasional berarti filosofis, kalau empiris berarti ilmiah. Mas, apa gitu sih? Gitu loh masalahnya gitu. Itu kita bisa kita tinjau bersama-sama. Ya. Nah, saya tidak langsung masuk ke situ, tapi saya akan mundur sedikit sebelum itu. Saya akan berbicara tentang satu istilah yang sebetulnya cukup penting, tapi kayaknya kurang tersosialisasi. Istilah itu disebut dengan pandangan dunia. Ya, the world five. Ya, pandangan dunia. Pandangan dunia itu begini. Kita memandang sesuatu dunia, itu akan membentuk cara pandang kita, akan membentuk perspektif kita. Misalnya begini, cara pandang itu ada yang cara pandang ilmiah, ada cara pandang filosofis, ada cara pandang yang lain. Nah, sehingga nanti kalimatnya begini, dalam pandangan dunia saintifik, berarti kita sedang menggunakan perspektif yang dibatasi oleh hukum-hukum sains. Pandangan dunia filosofis, berarti di sana ada wilayah-wilayah tertentunya, ada rule-nya. Dan nanti ada pandangan dunia agama, misalnya begitu. Kita memandang dengan perspektif agama, atau pandangan dunia spiritual, misalnya seperti itu. Saya pernah mempelajari itu. Ada sebuah buku yang khusus membahas itu. Saya berangkat memang dari situ. Ada karya Murteza Mutahari. Murteza Mutahari itu yang khusus membahas tentang pandangan dunia tauhid. Nah, saya memang selalu mempunyai minat besar terhadap hal-hal yang terkait dengan tauhid. Nah, di sana dibahas tentang pandangan dunia tauhid. Tetapi sebelum menggunakan pandangan dunia tauhid itu, beliau menjelaskan, tentu ini sepanjang yang mampu saya serap, yaitu pandangan dunia. Kemudian beliau menjelaskan yang diantaranya yang saya tangkap itu ada, ini ada punya kelebihan tapi punya kekurangan. Pandangan dunia ini punya kelebihan dan ini punya kekurangannya di sini. Kelebihannya di sini, kekurangannya di sini. Dan seluruh kelebihan-kelebihan dan ditutup kekurangan-kekurangan itu semua ada pada pandangan tauhid. Jadi luar biasa pandangan dunia tauhid itu. Ya, sambil ngimeng-ngimeng aja siapa. Kayaknya buku itu beredar di pasar kok. Saya membaca buku itu kira-kira tahun berapa ya? Ya 89 kira-kira. Tahun 89 saya membaca buku itu. Ada pandangan dunia sains.
Apa yang diurusi oleh sains itu? Yang diurusi adalah hal-hal yang basicnya adalah empiristik physically. Di sana menggunakan hukum-hukum matematis, fisika, biologi, kimia, dan mempunyai satu alat perangkat yang sangat penting di sana yang disebut dengan laborat. Di dalam pandangan dunia sains ini, satu buah daun mangga itu bisa mendeskripsikan teori yang berjilid-jilid buku hanya dari sebuah daun yang diselidiki berdasarkan hukum-hukum fisika, kimia, biologi. Jadi pandangan dunia sains itu dia mempunyai spesifikasi, kekhususan, mempunyai kelebihan pada saat memandang hal-hal yang sifatnya fisik menjadi sangat detail. Itu kelebihan pandangan dunia sains. Tetapi punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kalau dia ditanya di dalam buku ini apa saja gitu, dia bisa detail. Bahkan seekor semut itu bukunya bisa beratus-ratus jilid menjelaskan tentang semut. Tetapi pada saat dia ditanya sambul depannya apa, sambul belakangnya apa, pandangan dunia saintifik tidak mampu menjawab. Dari mana awalnya dunia ini dan hendak kemanakah perjalanan dunia ini? Saintifik angkat tangan. Soal masalah fisik, jago dia. Dia mau menyelidiki kehidupan ular saja, dia bisa sampai ke sana kemari. Dia bisa mendata hal-hal tentang apa yang terjadi dalam kehidupan ular. Itu dia bisa keliling seluruh benua. Gitu kan, sehingga dia bisa mendeskripsikan hal-hal yang sangat detail, tetapi dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya physically empiristik yang bisa dimasukkan di dalam laborat. Jadi sangat terbatas dengan laborat. Nah, kekurangan dari pandangan dunia saintifik itu yang sering juga disebut dengan pandangan dunia ilmiah. Kekurangannya bisa ditutup dengan pandangan dunia filosofis. Karena filosofis dia tidak terbatasi oleh bentuk-bentuk empiristik laboratoris. Tapi laboratnya bisa ada pada kepala kita. Jadi cakupannya jauh lebih luas. Dia bisa melampaui zaman. Kalau laborat tidak bisa melampaui zamannya, ya dia ada sesuai data zamannya. Dia tidak bisa mundur ke zaman pra-sejarah, tidak bisa. Saintifik dia maju 1000 generasi, nggak punya data. Datanya yang sekarang, gitu kan. Nah, kalau sudah mulai main dari data disusun, kemudian terjadi sebuah analisa, mulai keluar dari kerangka kemampuan laboratoris, di situ membutuhkan sarana yang disebut filosofis. Filosofis itu gudangnya, data-datanya, dan laboratnya itu ada di kepala kita, di logika rasional kita. Dengan satu kaidah-kaidah, dengan satu action-action yang jauh lebih teliti dibandingkan dengan sekedar logika dan rasional, nanti disebut dengan filosofis, begitu. Tetapi ada lagi filosofis, pandangan dunia filosofis tidak bisa mengurai secara detail dari benda-benda.
Jadi benda-benda ini mengandung unsur apa saja, itu secara filosofis tidak bisa. Itu dunianya adalah dunianya saintifik. Filosofis bukan di situ kelebihannya, tetapi dia mampu menjangkau keluasan yang tadinya tidak bisa disentuh oleh saintifik. Sehingga filosofis bisa menyatakan awal dari alam ini apa, akhirnya akan berjalan kemana. Filosofis bisa. Secara saintifik tidak akan pernah bisa membuktikan keberadaan Tuhan di situ. Kenapa? Tuhan tidak bisa dilaborat. Tetapi dengan pandangan dunia filosofis, kita bisa membuktikan dengan sangat mudah Tuhan itu ada atau tidak. Kalau kita mau membuktikan ada atau tidaknya Tuhan dengan hukum-hukum saintifik, nggak bakal mampu, karena di luar jangkauannya. Gitu. Nah, nanti ada hal-hal lain yang merupakan keistimewaan pandangan dunia saintifik, kemudian dirangkum dengan keistimewaan pandangan dunia filosofis, tapi masih ada kekurangannya. Yaitu terbatasi kepada hal-hal yang kalau benda tadi bisa detail ya, tapi untuk hal-hal yang lebih luas dari alam bendawi, apalagi sudah menyentuh alam spiritual ya, non material, itu yang filosofis tadi hanya mampu meraih yang bentuk-bentuk simbol-simbol besarnya saja. Ya. Pandangan dunia saintifik tidak mampu menerobos ke alam non-fisik. Tidak mampu menerobos ke alam spiritual. Sementara pandangan dunia filosofis itu mampu menerobos ke wilayah-wilayah spiritual, tapi hanya pada simbol-simbol besarnya saja. Hanya pada hukum-hukum universal saja. Tidak mampu mendobrak, menelusup kepada bentuk-bentuk yang detail. Contohnya apa? Setelah mati apa? Itu filosofis tidak mampu untuk menyentuh itu. Sejenius-jenius orang menggunakan daya logika dan rasionalnya, dia tidak mampu untuk meraih setelah kematian apa sih? Setelah kita mati apa? Itu tidak bisa. Tidak mampu, karena memang di luar kapasitasnya. Nah, nanti ada penggabungan ya antara pandangan dunia saintifik, pandangan dunia filosofis, dan nanti ada pandangan dunia yang disebut dengan saya lupa. Lupa deh. Langsung saja ya kesimpulannya. Ya, ada pandangan dunia saintifik, pandangan dunia filosofis, ada pandangan dunia lain lagi, nanti ada, saya lupa, kebetulan namanya lupa. Itu semua terangkum di dalam pandangan dunia tauhid. Itu luar biasa, itu dahsyat sekali. Jadi dari pembahasan itu yang antara lain, di antara simbol-simbol yang bisa saya ambil itu bahwa kalau kita belajar tauhid dan menerapkan tauhid itu setiap hari dalam kehidupan kita, apapun profesi kita, apakah kita ini rakyat atau pejabat, apakah kita ini pedagang atau pekerja, apakah kita ini buruh apa juragan, apakah kita itu kaya apa miskin, kita sedang susah atau sedang senang, pada saat kita mempunyai ilmu tauhid dan kita terapkan setiap kehidupan kita dari hari ke hari, itu kita sudah mencakup segala hal yang kita butuhkan, bahkan lebih dari apa yang pernah kita butuhkan.
Nah, itu antara lain kesimpulan saya seperti itu. Jadi memang luar biasa yang namanya ilmu tauhid itu. Sehingga saya bisa sedikit-dikit untuk merangki-rangki. Mungkin ini antara lain. Kenapa para utusan Tuhan itu tidak ditugaskan untuk mengajari ilmu-ilmu yang lain, tapi selalu fokusnya kepada ilmu tauhid. Semua utusan Tuhan itu tugasnya primernya adalah untuk kembali menghidupkan ilmu tauhid dan praktek bertauhid. Ternyata coba deh beli bukunya ya, karangannya Murteza Mutahhari, terbitannya Mas Haidar Bagir yang sering ada di radio ini. Ya kebetulan saja saya ada beberapa hubungan sama beliau, dan tapi saya tidak dapat bukunya dari beliau sih. Tapi cetakan beliau ini bukunya. Namanya Mizan, ya. Iya. Mas Haidar Bagir. Ya. Kalau masih ada ya, tapi saya waktu itu dapat bukunya nggak terlalu besar sih. Bukunya buku simpel gitu kok. Nah, saya membaca buku itu sekitar tahun 89, 90 lah. Coba deh cari buku itu, meskipun memang ada istilah-istilah yang agak teknis ya Bang, agak filosofis juga, karena antara lain membahas tentang pandangan dunia tauhid tadi. Jadi gitu Mas Ibnu di Jakarta Timur. Mudah-mudahan tidak puas. Mudah-mudahan tidak puas dan jangan tergesa-gesa, ya. Jangan tergesa diterima. Diterima dan jangan tergesa ditolak. Baik, mungkin kita coba terima penelpon lagi ya, ya. Iya. SMS nanti di acara. Penelpon yang menghendaki mau dikirim sate boleh. Dikirim lewat SMS tadi. Kalau itu, iya. Kalau itu bukan penelpon, tapi rekan-rekan yang di studio sini jadinya sih. Kasihan deh. Baik di 398359606 light audience, silakan penelpon berikutnya kami tunggu di 398359606. Ada masalah teleponnya? Tidak ya? Oke. Silakan light audience. Kalau tidak ada kita baca SMS lagi. Oh ada ternyata. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Pak? Dengan Pak Roni. Pak Roni di mana? Iya, ini mau diseringkan antara Assalamualaikum ya. Ya. Waalaikumsalam. Mau diseringkan baca sholawat dan bersolawat kepada Nabi, ya itu aja. Oh itu. Salawat dan bersalawat atas Nabi. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpel pertanyaan sih, ya. Salawat. Iya, pertanyaannya simpel. Tapi jawabannya sampai besok. Jawabannya nggak bisa simpel. Oke, mungkin kita langsung sharingkan saja deh. Ya. Salawat. Semua kayaknya sudah tahu redaksi dari sholawat itu. Kalimat sholawat semua sudah pada tahu kan. Simbol dari sholawat itu adalah yang paling pendek itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, itu sholawat yang terpendek, nggak bisa dikurangi lagi. Atau sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, itu kalimat sholawat yang tidak bisa kurang dari itu. Itu yang menurut saya paling pendek. Ada yang kadang-kadang dipotong, Allahumma sholli ala Muhammad titik. Itu terpotong itu. Di dalam saya pernah belajar terkait dengan masalah riwayat-riwayat terkait dengan ini, itu disebut sebagai sholawat yang batrok, sholawat yang putus. Allahumma sholli ala Muhammad titik. Ya, itu putus. Karena sholawat itu minimal yang saya tahu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau panjangnya bisa banyak. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Syafi'ina wa Habibina wa Qurratu A'yunina dan lain-lain. Muhammad tapi wa ala ali Muhammad. Itulah. Kalau mau yang paling pendek, kalimat redaksi dari sholawat itu adalah
Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Gitu. Itu kalimat. Membaca sholawat, ya begitu. Tapi yang dipertanyakan tadi itu bersolawat. Solawat itu apa dan bersolawat itu bagaimana? Ya, tadi ada kalimat bersolawat kepada Nabi gitu. Iyalah, kalau bersolawat kepada siapa kalau tidak kepada Nabi? Bersolawat memang kepada Nabi. Ya, begitu solawat maka terkait di situ Nabi. Nah, meskipun juga nanti ada dispesifikasikan Nabi siapa, gitu kan ada di dalam solawat. Kalau ada ya sepanjang yang saya tahu ini ada dalam ritual sholat ya, dalam bacaan itu kan ada bacaan sholawat pada tahiyat itu. Minimal itu kan kita diajari seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, di sana disebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Nah, di sana ada sebutan Muhammad wa ali Muhammad, Ibrahim wa ali Ibrahim. Berarti kalau dikatakan begitu, sholawat, iya, sholawat itu kepada Nabi, iyalah. Nabi siapa? Di sini ada spesifikasinya. Ibrahim wa ali Ibrahim. Ibrahim dan keluarga suci Ibrahim. Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad dan keluarga suci Muhammad. Kalau orang pernah sholat, pernah belajar sholat, ya pasti akan menemui ini. Ya toh? Dan itu kayaknya tidak ada perbedaan itu. Intinya bahwa sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lebih panjangnya lagi bisa ditambah di sana Ibrahim wa ali Ibrahim. Itulah. Kayaknya nggak ada yang berbeda. Tapi di luar sholat itu sholawat redaksinya bisa berbeda-beda karena nanti ada yang disebut ada apa ya, sholawat nariyah misalnya, ada sholawat apa, ada sholawat apa, sholawat A, sholawat B, ya itu kalau di luar sholat. Tapi begitu kita masuk kepada ritual bacaan sholat, kayaknya nggak ada yang beda. Bahkan yang saya pelajari di Ahmadiyah pun tidak berbeda. Jangan tanya tentang ingkar sunnah ya. Di sini agak beda kalau katanya dengan ingkar sunnah. Karena definisi sholat menurut ingkar sunnah beda dengan definisi yang ada di masyarakat. Halo Siwo. Halo. Sayyidina, ada yang tidak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang pakai Sayyidina, ada yang tidak. Tidak penting itu. Yang penting adalah di sana ada sholawat itu, ada Muhammad wa ali Muhammad. Itu yang paling pendek. Tapi itu bacaan sholawat loh ya. Soal bersolawat, wah lain lagi. Ya. Seperti bacaan sholat atau tata tertib fisik secara fikih dalam sholat, itu begitu. Tapi bersolat, wah lain lagi masalahnya. Jauh lebih serius, jauh lebih kompleks, jauh lebih substansial. Itu. Jadi beda antara membaca sholawat dengan bersolawat. Itu beda. Ya. Seperti membaca doa dan berdoa, itu beda jauh kan. Bagaimana bersolawat? Sepanjang yang saya tahu, bersolawat itu adalah bagaimana, mohon maaf ini kalimat saya agak berat, bagaimana spiritual kita bisa kita hubungkan dengan spiritualitas para pemilik sholawat itu. Maka itu saya memahami sebagai disebut bersolawat.
Bagaimana kita mendudukkan nurani kita bersimpuh sebagai murid di bawah asuhan guru. Gurunya siapa? Para pemilik sholawat itu. Siapa pemilik sholawat itu? Muhammad wa ali Muhammad, Ibrahim wa ali Ibrahim. Pada saat kita mampu mendudukkan nurani kita bersimpuh takzim dan mentaati sang guru spiritual. Guru pusatnya adalah Allah, personnya adalah Muhammad wa ali Muhammad, Ibrahim wa ali Ibrahim. Maka kita bersolawat. Bersolawat itu masalah spiritual. Dan bersolawat itu lebih tinggi makomnya dibandingkan berdoa. Jangan terjebak dengan bermohon ya. Bermohon dan berdoa berbeda. Sering kita bahas itu. Bersolawat itu posisinya lebih tinggi dari itu. Jadi berdoa sama bersolawat mana yang lebih penting? Kedua-duanya penting. Tapi bersolawat mempunyai posisi lebih tinggi di atas berdoa. Berdoa merupakan senjatanya orang mukmin. Orang kalau tidak mukmin tidak bisa berdoa. Mungkin bermohon ya. Karena berdoa itu pusat pengaruhnya ada pada Allah. Beda dengan memohon. Memohon itu pusat pengaruhnya ada keinginan saya. Beda jauh antara bumi dan langit. Sholawat itu lebih tinggi lagi dari doa. Bahkan dalam bentuk redaksi, sholawat selalu ditaruh sebelum doa, dalam kalimat doa, gitu ya. Jadi bersolawat, kalimat sholawat dulu baru kalimat doa. Nanti ditutup lagi dengan kalimat sholawat. Oh, memang luar biasa posisi sholawat itu. Sampai di dalam banyak pembahasan-pembahasan tafsir terkait dengan ayat yang sangat monumental. Yaitu bahwa tentang sholawat ini didahului dengan action Tuhan. Tuhan bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepadanya, gitu kan. Jadi actionnya itu dimulai dari Tuhan. Beda dengan misalnya, wahai orang-orang mukmin, tunaikan zakat misalnya. Tidak didahului dengan action Tuhan. Tentang solawat, Tuhan dulu memberikan action di sana. Tuhan bersolawat, Allah bersolawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, bersolawatlah kepadanya. Itu nanti bisa diperdalam lebih lanjut di pembahasan-pembahasan melalui kitab-kitab tafsir, karena itu menyangkut ayat. Kalau kita nafsiri sendiri, ya paling kita terjebak oleh ilmu kita sendiri. Kira-kira itu yang bisa saya sharingkan tentang bersolawat. Ya baik, terima kasih Siwo dan tadi yang sudah sharing. Mungkin kita coba terima satu penelpon ya Siwo ya. Dev. Ya. Ya mungkin kita terima coba satu penelpon sebelum nanti kita akhiri acara ini. Baik, penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Pak? Dengan Doni. Pak Doni di mana? Di Tangerang. Silakan Pak Doni. Tadi saya memahami definisi surga menurut Siwo. Saya jadi teringat mengenai bahwa Adam itu sebelum diturunkan di bumi itu ditempatkan di surga. Itu saya memahami bahwa itu bertolak belakang dengan apa definisi menurut Siwo. Mohon dijelaskan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Tuhan itu menciptakan segala yang ada dan kejahatan itu ada. Apakah Tuhan juga menciptakan kejahatan? Mohon dijelaskan. Itu aja? Ya, itu aja. Baik, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Doni di Tangerang. Silakan Siwo. Mencipta kejahatan. Terima kasih Mas Doni. Yang pertama terkait dengan surga yang dihubungkan dengan penciptaan Adam. Lagi ya, ini masalah tafsir.
sebaiknya kita, termasuk Mas Doni, buka saja kitab tafsir. Apa makna surga di situ, ya? Dan apakah ada hubungannya dengan surga yang kita bahas di depan? Misalnya begini, kita pertanyakan, surga itu akibat atau sebab? Surga itu yang dimaksud yang merupakan tempat berlabuh orang-orang beriman atau bukan? Karena kalau surga yang dikaitkan dengan Adam itu berbeda lagi, meskipun istilahnya sama. Coba deh buka kitab tafsir, gitu ya. Kalau suaranya bagaimana? Ya, kita ulangi. Masih. Terkait dengan penciptaan Adam, ada ayat-ayat yang di sana terkait dengan istilah surga. Ada surga yang dikaitkan sebagai rewardnya orang mukmin. Oh, itu perbedaannya besar sekali, Mas. Meskipun istilahnya sama, tapi konteksnya sangat berbeda. Nah, dalam hal ini, kok kalau pakai pengertian atau definisi tadi kok kontradiktif? Ya iyalah, memang berbeda kok. Jangan dipakai di situ. Agar kita tidak terjebak, buka kitab tafsir deh. Apa yang dimaksud surganya Adam dan apa yang dimaksud surganya yang merupakan reward bagi orang mukmin itu. Ya, Mas Doni, ini masalah tafsir, Mas. Kalau kita kita tidak memenuhi syarat sebagai ahli tafsir, kemudian kita dengan niat baik dan semangat tinggi menafsiri sendiri ayat-ayat, sudahlah, saya jamin 100% pasti terjebak-jebak. Saya banyak ratusan bukti saya dalam hidup saya, karena saya punya semangat mempelajari ayat-ayat, saya masuk sendiri, menafsiri sendiri. Walah, kalau Mas Doni mau minta contoh, mau berapa ratus contoh ayat bisa dari HPFM, ya. Kemudian yang kedua tadi menarik, Tuhan pencipta segala yang ada. Itu frasa pertama. Frasa kedua, kejahatan itu adalah bagian dari yang ada. Jadi kejahatan itu ada, maka Tuhan pencipta kejahatan. Gitu kan? Itu urutan premis logis, itu kurang lebih ada urutan seperti itulah. Karena Tuhan yang menciptakan segala yang ada, sementara kejahatan itu ada, keburukan itu ada, kezaliman itu ada, maka Tuhanlah juga yang sebagai pencipta kejahatan. Logika ini kelihatannya mulus. Tapi mohon maaf, segera akan saya patahkan kemulusan logika itu. Kelemahannya ada frasa kedua yang menyatakan bahwa kejahatan itu ada. Di sini kalau kita tidak hati-hati, kita terjebak kepada istilah kejahatan dan ada. Saya mau tanya dulu, apa definisi kejahatan dan apa definisi ada? Nanti kita bisa urai di situ. Misalnya begini, ada yang berposisi sebagai ada sebagai sebab dan ada sebagai akibat. Saya mau tanya, adakah tidak ada itu? Hati-hati. Kalau kita terjebak, kita akan mengatakan, ya ada lah. Loh, tidak ada kok ada, itu gimana toh, Mas? Adakah tidak ada itu? Loh, tidak ada kok bisa ada sih? Tidak ada, ya tidak ada. Adakah tidak ada itu? Ya tidak ada toh, Mas. Tidak ada kok. Tidak pernah tidak ada itu menjadi ada. Tidak ada kok ada. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa begitu. Gitu. Lagi misalnya, ada
ada itu yang substansi dan ada yang adanya itu aksiden. Aksiden itu dia ada, tetapi dia bergantung kepada substansinya. Pada saat substansinya tidak ada, dia otomatis menjadi tidak ada yang aksiden itu. Saya kasih contoh. Saya pegang pulpoin. Ndi mau pulpen kulit. Ndi lek pulpen kulit. Wah, malah hilang. Kayak ini apa? Saya pegang pulpoin. Sementara di atas pulpoin dan di atas saya, di atas Mas Sem, Mas Is, Mas Eko, ada juga Maula di sini. Di atas kita ada lampu. Nah, kita bisa bayangkan di bawah pulpen ada buku. Nah, kemudian saya taruh pulpen itu sehingga mempunyai garis lurus dengan buku dan lampu. Maka di sana di atas buku ada bayangan pulpen. Ya, atau kita berdirilah siang-siang gitu kan, di tanah kan ada bayangan toh. Saya mau tanya, mana yang substansi, mana yang aksiden? Kedua-duanya ada. Pulpen ada, bayangan ada. Tapi ada beda jauh loh di situ. Saya mau tanya, apakah substansinya ada bayangan itu? Yang ada pulpen, bayangan itu hanya ikut saja. Pada saat ada cahaya, maka ada bayangan. Aslinya bayangan itu tidak ada. Contohnya seperti itu. Ya. Contoh lain begini. Ada gelas di depan saya ini, banyak gelas ini. Wah, ada teh, ada air putih, ada kopi, ada coffee mix. Semuanya milik Mas Sem. Gelas saya ambil, saya banting. Piar. Ada gelasnya yang sisa pecahannya itu tinggal separuh. Kalau saya tanya ke Mas Sem, gelas ini baik apa buruk? Oh, buruk. Iya toh? Ada gelas buruk. Ini disebut gelas ini buruk hanya pada saat dibandingkan dengan gelas yang utuh. Dia sebagai kaca, dia sebuah benda yang dibanting pecah sesuai hukum kediriannya, dia sempurna sebagai kaca. Baik. Jadi pecahan gelas yang tinggal separuh tadi baik. Tapi menjadi buruk pada saat kita bandingkan dengan gelas yang masih utuh. Hati-hati di sini. Buruk itu adanya hanya dalam perbandingan. Dia tidak punya substansi. Dia tidak ada. Keburukan itu tidak pernah ada. Yang ada adalah nilai keburukan, bukan eksistensi keburukan. Sehingga keburukan itu tidak pernah ada. Yang ada adalah nilai keburukan, bukan eksistensi keburukan. Keburukan tidak pernah punya eksistensi. Dia ada hanya dalam nilai perbandingan. Nah, frasa kedua mulai ini. Gimana nih frasa kedua tadi mengatakan bahwa kejahatan itu ada. Hati-hati, Mas. Di sini kita harus cermat tentang definisi kejahatan itu apa dan ada itu apa. Kalau kita tidak hati-hati, ini problem tauhid loh, Mas. Kalau kalimat Mas Doni ini dibenarkan karena kita punya kelemahan logika, kita kurang tajam dalam memainkan hukum dan rule logika, kita bisa terjebak. Berarti Tuhan pencipta keburukan, Tuhan pencipta kejahatan, Tuhan pencipta ketidakadilan. Ya akhirnya jatuh itu kredibilitas Tuhan. Bukan Tuhan lagi dia. Hati-hati. Ini bukan tidak serius ini. Ini karena menyangkut
masalah substansi tauhid. Tapi ya karena ya saya dulu nih jadul suka sering tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu gitu ya. Iya, saya pernah punya pertanyaan ini dan saya juga pusing loh ini dengan pertanyaan ini. Duh, keburukan ada toh? Ya ada lah. Siapa yang mencipta? Ya, yang perlu kita cermati adalah definisi tentang keburukan itu apa? Definisi tentang kejahatan itu apa? Ini yang menjadi penting. Nah, pada pembelajaran saya, paling tidak yang saya pahami hingga saat ini, kita harus membedakan antara substansi dan aksiden. Kita harus membedakan antara eksistensi dan nilai. Kejahatan, ketidakadilan, keburukan itu ada, tapi bukan keberadaan yang eksistensi, tetapi keberadaan dalam nilai. Sehingga keburukan, ketidakadilan dan lain-lain itu bisa terjadi hanya pada manusia, bukan pada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak proporsional menempatkan sebab tidak proporsional, mengambil data yang sebetulnya bukan data, itu yang membuat tidak proporsional. Seluruh yang tidak proporsional itu disebut sebagai kezoliman, dan kezoliman itu buruk. Buruk, tapi jangan lupa, buruk itu bukan sebuah keberadaan eksistensi, buruk itu keberadaan dalam nilai. Jadi tidak ada eksistensinya, tetapi di dalam nilai dan dalam perbandingan. Nah, saya mencoba untuk meralat frasa kedua. Tuhan pencipta segala yang ada. Ya. Frasa kedua saya ganti. Segala yang ada adalah baik. Nah, terus lalu dari mana ada keburukan? Keburukan adalah kesenjangan, ketak proporsionalan, dan itu perbuatan manusia. Jadi keburukan itu adalah sebab dari manusia yang tidak proporsional. Maka terjadilah keburukan. Maka setiap ada nilai keburukan pasti kaitannya dengan manusia, tidak pernah terhubung sedikit pun dengan Tuhan. Ini masalah tauhid, Mas. Hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa menisbahkan keburukan itu kepada Tuhan. Bahkan seluruh takdir baik dan buruk semuanya dari Tuhan. Astagfirullah, itu hati-hati betul itu. Ya, aku gemeter itu. Ya, itu ya, Mas Dodi. Sedikit deh. Dan waktunya. Waduh, ini tambah sate nih. Iya. Tambah lapar aku. Doi, sama. Ya, terima kasih Mas Doni yang sudah memberikan sharingnya malam hari ini. Dan mungkin Siwo karena waktunya sudah habis dan mungkin juga akan terus nyata ya Siwo ya. Jadi terus ke sate aja. Akan kita tutup saja berproses menuju kesejatian diri untuk edisi malam hari ini. Dan kita kembali ke studio, Nick. Baik, terima kasih. Mas Dev. Dalam. Mas Dev, Mas Jack. Ya. Saya pamit ya. Baik, Siwo. Terima kasih. Sama-sama Siwo, ini terima kasih emang edisi teman-teman Light Audien dengan seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Iya. Semuanya. Terima kasih. Mohon maaf. Semoga kita dipersaudarakan dalam Tuhan. Amin. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah audiens, berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, Kamis 19 Januari 2012, yang spesial kita sebutkan karena emang langsung dari kediaman Siwo Agus Hidayat di Salatiga. Saya Dev Emerald menutup rangkaian berproses menuju kesejatian diri. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2012 Light FM. Are you ready? Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin, number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best music station. For more info,
Please call. 398-35900. Flex number. 398-359-901. Pure message service. 081-880-1058. And follow our Twitter at LightFM1058. Or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. Think about it. Yeah, exactly. 158. You're entering the slow zone.